Lagi tarik napas dalam-dalam. Dorong. Kepalanya sudah keluar. Tahan sebentar. Cucu angkatku, kamu mau kasih nama apa? Ino. Ino bagus juga. Kamu nggak akan kasih tahu dia? Enggak. Mulai sekarang kita berdua saja. Kamu meremehkan siapa? Aku kan ibu angkatnya, masa aku nggak ngurus? Halo, saya mau ambil pesanan teh sore. Kakak. Panggil apa saja boleh. Ambil, makan deh. Jangan kebanyakan. Nanti nggak bisa makan malam. Mama. Mirip banget sama kakaknya. Tadi sepulang sekolah kemana? Kata Lau Chen dia nggak jemput kamu di gerbang sekolah. Sepulang sekolah aku nemenin teman belanja dulu. Telat. Makan dulu yuk. Kak, dulu kenapa kamu bercerai? Kok tiba-tiba nanya gitu? Belum jelas soal anak itu. Sebelum tahu itu anak kak atau bukan, jangan sampai ketahuan dulu. Soal kakak ipar dan anak itu. Tuan, Nona Lin Wei datang? Kak Sheng, hari ini aku ke Sengle cari kamu. Li Ming bilang kamu pulang duluan. Kok hari ini pulangnya cepet banget? Jangan-jangan, Yue bikin ulah di sekolah. Sampai dipanggil orang tuanya, kan? Ada apa cari aku? Aku datang buat ngasih undangan. Akhir pekan ini ulang tahun papaku. Dia mau mengundang kalian berdua. Undangannya sudah diterima. Aku akan datang tepat waktu. Dia itu lengket banget. Sejak tahu kak cerai, sering banget cari alasan, gangguin kak. Gak tahu malu banget. Yue, jangan lupa datang ya. Akhir pekan aku ada urusan, jadi nggak bisa datang. Kamu nggak datang lebih baik. Aku bisa bareng Kak Sheng, buat berdua-duaan. Biar nggak tiap kali bareng Nian Sheng. Kamu selalu nempel kayak lem. Bodohnya aku, siang tadi ketemu Ino, cuma bisa kaget. Tanya sama kakak ipar. Dia pasti nggak mau bilang. Bisa cari tahu dari Ino. Asal tahu umurnya, tinggal hitung mundur, kan ketahuan apakah dia anak kakak atau bukan. Dekati dulu Ino dengan hadiah. Aku emang jenius. Suka. Xiao Yue, ini terlalu mahal. Ino nggak bisa menerimanya. Aku nurut mama. Aku beliin hadiah buat keponakanku. Masa dinilai dari harganya? Kak, iya kan? Xiao Yue, jangan ngawur. Ino nggak ada hubungannya dengan kakakmu. Apa aku bilang Ino itu anak kakakku? Kak, kenapa kamu malah mengaku sendiri? Kak, bisa cerita soal waktu itu? Aku mahasiswa miskin yang dibiayai keluargaku. Setelah lulus kuliah, aku bekerja di grup Sengle milik keluargaku. Karena kemampuanku yang luar biasa, aku dipilih oleh nenekku. Ia ingin aku menikah dengan Gu Niansheng. Aku bersyukur atas bantuan keluargaku. Jadi, aku menyetujuinya. Niansheng, ini Xianing. Ini calon istrimu pilihan ibu. Bagaimana menurutmu? Kamu suka? Ibu, terserah ibu saja. Aku ikut ibu. Kakak ipar, kamu cantik sekali. Selamat datang di keluarga ini. Aku pikir dengan mengorbankan karierku, membantu Gu Niansheng mengurus rumah, agar dia bisa bekerja dengan tenang di luar, aku bisa mendapatkan rasa hormat dan cinta dari Gu Niansheng. Sayangnya, aku salah. Setelah menikah, Gu Niansheng jarang berada di rumah. Dalam sebulan, aku jarang bisa bertemu dengannya. Bahkan pesanku pun jarang dibalas. Istri Nian Sheng, kenapa sendirian di sini? Nian Sheng tidak menemanimu. Dulu kami semua mengira, keluargaku akan berbesanan dengan keluarga Lin. Betul. Lin Wei, anak itu, cantik rupawan, latar belakang keluarganya juga baik, kalau berdiri di samping Nian Sheng, benar-benar serasi. Sayangnya, Nian Sheng muda, sempat salah langkah. Membiarkan wanita tak jelas asal-usulnya masuk ke rumah ini. Aku capek. Cerai saja. Baik. Lebih dari sebulan setelah bercerai, aku menyadari haidku berhenti. Aku pergi ke rumah sakit untuk periksa, dan ternyata aku hamil. Tapi mengingat saat dia menandatangani, dengan ekspresi yang sangat tenang, kalau dia bisa melepaskan dengan begitu mudah, bagaimana mungkin dia peduli dengan anak ini? Aku sendiri yang membesarkannya. Aku sudah memberi Ino hadiah semahal ini. Kalau begitu aku numpang makan di rumahmu, boleh kan? Tapi kamu harus bilang dulu ke kakakmu.
Tante Wang, malam ini aku makan di luar sama teman-teman. Kakak peluk. Bukan kakak, ini tante. Hari ini tugasnya melebihi target. Hangat sekali. Aku kira setelah kakak ipar cerai kamu sendirian mengurus anak jadi susah. Pelan-pelan. Kalau kurang, masih ada. Kakak ipar, masakanmu enak banget. Aku sudah beberapa tahun tidak makan masakanmu. Terus biasanya kamu makan apa? Tante Wang masakin aku, kakak setiap hari cuma sibuk kerja. Di rumah besar itu cuma ada aku dan pembantu sama Pak Zhang, pengurus rumah. Terus nanti mau makan apa, bilang dulu ke kakak makan di rumah kakak. Beneran, aku mau. Tentu saja beneran. Tapi jangan sampai kakakmu tahu ya. Yue sudah larut, kamu harus pulang. Tante hanya bisa lain kali datang lagi menemanimu bermain. Kayaknya kamu suka yang ini. Buat kamu bawa pulang untuk dimakan. Jangan nangis, ayo pulang. Kenapa pulang larut malam? Apa itu? Makanan? Dari mana? Dari teman? Teman? Teman yang mana? Dari kelasmu? Ngapain nanya banyak-banyak? Kapan kamu pernah benar-benar peduli padaku? Hampir saja. Aku hampir saja mengaku semua. Xianing, kamu sebenarnya pergi kemana? Yue sudah bangun. Kakakmu di mana? Tidak tahu. Nona Lin, Tuan Muda sudah ke kantor dari pagi. Oh gitu. Yue, malam ini ada pesta ulang tahun ayahku. Kamu harus datang, ya. Kakak sudah siapkan untukmu. Banyak makanan enak. Nggak mau, aku masih ada urusan. Emang kamu bisa ada acara apa di akhir pekan? Ngerjain PR, boleh nggak? Kok kamu datang hari ini? Lihat kakak ipar dan Yinwo, aku kangen banget sama kalian. Suka nggak? Dari Bibi untukmu. Makasih, Bi. Malam ini mau makan di rumah nggak? Hari ini kita makan sayap ayam kola favoritmu. Terus, ikan gimana? Oke, Nian Sheng, kamu akhirnya datang. Om Lin, semoga berkah melimpah dan umur panjang. Kamu bisa datang, itu sudah cukup. Kita sudah bekerja sama bertahun-tahun. Tidak perlu formalitas seperti ini. Ayah, kalian jangan di sini berbicara dengan kaku membosankan. Ayo Kak Sheng. Aku kenalkan kamu ke beberapa teman. Baik. Kalian muda-mudi pergi mainlah. Gu Nian Sheng, dasar kamu keras kepala, nanti juga aku taklukkan. apa kamu kangen kakakku? Kenapa tanya begitu? Karena menurutku, kakakku sepertinya sangat merindukanmu. Sejak kamu pergi. Dia setiap hari cemberut, dia juga tidak tersenyum. Temperamennya jadi sangat buruk. Suatu malam aku bangun untuk ke toilet. Aku melihat dia duduk sendirian di ruang tamu. Tangannya memegang foto kalian berdua. Aku rasa dia sangat merindukanmu. Tapi dia mulut keras, tidak mau mengaku. Mungkin, tapi terus kenapa? Masalah antara kita tidak bisa diselesaikan hanya dengan kata kangen. Urusan orang dewasa itu rumit. Kamu masih kecil, belum mengerti. Semuanya barang yang disukai cowok. Yue, jangan-jangan pacaran diam-diam ya. Pak Chen bilang akhir-akhir ini Yue minta dia menjemputnya di pertigaan dekat sekolah, bukan di gerbang sekolah. Makasih, Tante. Kamu sudah lebih dari seminggu nggak datang. Hari ini datang pasti ada urusan, ya? Aku dapat pesanan gede buat kakak ipar. Yunfeng Private Equity, bagian pemasaran merek. Lusa ada acara tim building teh sore untuk karyawan. Camilan sore untuk 23 orang. Gimana, kakak ipar? Bisa terima nggak? Aku kan sudah di depan, mereka sudah membual.
Bilang kalau buatanmu enak banget. Kamu jangan sampai bikin aku malu ya. Kok bisa punya koneksi kayak gitu? Ya, ada kenalan. Oke, masa ia bikin kamu nonagu kehilangan muka? Kalau gitu, suruh mereka bagian administrasi pesan aja. Aku jamin sampai tepat waktu. Kalau gitu, jadi ya. Aku suruh mereka pesan. Kamu adalah kakak Lemon? Aku Xiao Jiang dari Departemen Pemasaran dan Merek. Aku yang pesan. Minumannya di tas ini. Makanan penutupnya di dalam kotak. Kamu jalan duluan, aku nyusul. Penyajiannya profesional banget. Aku foto satu buat medsos. Manisnya pas. Toko mana? Yinwo Yiseng. Harta karun temuanku. Kalau enak, sering-sering datang. Aroma karamel. Tadi bagian mana yang pesan camilan sore? Pak Gu, ada apa lagi? Itu bagian pemasaran. Tadi aku melihat orang dari bagian mereka. Xiao Jiang dari administrasi yang bawa orang ke ruang rapat. Panggil Xiao Jiang ke sini sebentar. Tadi siapa yang antar camilan sore? Pak Gu, itu dari Yinwo Yisheng. Sebuah studio kue rumahan, pemiliknya bernama Xianing. Keahliannya sangat bagus, kalau departemen kami ada acara, selalu pesan dari tempatnya. Xianing. Iya, nama online-nya Kak Lemon. Cukup terkenal di media sosial. Entah kali ini kakak ipar bisa ketemu kakak atau enggak. Kalau sampai ketemu, ngomong apa ya? Penasaran banget sama reaksi mereka berdua. Kalau bisa punya awal yang baik, nggak sia-sia usahaku, yang repot-repot aku atur. Kak, kamu kenapa? Nggak apa-apa. Cuma agak capek. Kamu ketemu dia hari ini? Hari ini kamu yang mengaturnya. Kakak ipar aku cuma mau bilang, aku bukan kakak iparmu. Sudah bukan sejak 3 tahun lalu. Yu. Aku senang kamu suka Yinwo. Tapi soal aku dan Yinwo, nggak usah kamu pusingkan. Tapi kakak, Dia kenapa? Dia tahu tentang Yinwo. Kalau begitu, jangan biarkan dia tahu. Kalau nanti kamu mau ketemu Yinwo bilang dulu. Aku ajak dia keluar. Di studio dan di rumah, jadi nggak enak. kakak ipar. Aku nggak maksud nyakitin kamu. Mama tante sudah pergi? Sudah pergi. Nanti tante nggak akan datang lagi. Kenapa? Aku suka tante. Mama tahu. Lulu. Dia sudah muncul. Liming, periksa tempat yang bernama Studio Dessert in Woisheng. Penanggung jawabnya, alamatnya semua informasinya, segera sekarang juga. Aku sudah ambil cuti panjang. Aku menemanimu melewati ini. Tidak usah. Perlu, dulu waktu kamu melahirkan, aku menemanimu,
Sekarang juga begitu. Tante, Yino kangen sama tante? kangen tapi mama menangis. Tante, buat mama jangan nangis. Dasar bodoh. Berapa lama kamu menahannya sendirian? Yue Yinwo lagi di kelas. Nggak bisa. Hari ini banyak pesanan. Nggak sempat. Aku cuma mau lihat Yinwo sekilas. Kemana? Ke rumah teman. Yue, kamu akhir-akhir ini sering ke rumah teman. Kak, aku. Teman sekelas itu, namanya Xianing. Kamu sudah tahu. Terus kenapa kamu nggak cari dia? Menurutmu, dia? Kak, karena kamu sudah ketemu dia, kamu tinggal tanya dia. Apa Yinwo anakmu? Tanya dia kenapa nggak bilang. Tanya dia. Kalau sekarang aku tanya, apa dia akan memberitahuku? Kalau gitu, ya sudah. Nggak bisa. Tapi aku nggak bisa. Pakai cara yang dulu lagi. Cara apa? Bikin dia merasa aku sedang mengejarnya. Begitu dapat. Langsung berhenti. Aku harus bikin dia tahu. Aku nggak akan berhenti. Tapi aku nggak tahu cara mulai. Siapa yang menyuruh kalian datang? Bayaran dari Tuan Gu sudah lunas. Tuan Gu, kamu tidak perlu melakukan ini. Kamu ingat nomor saya? Tante, Ino, cepat masuk, mama sedang sibuk. Yue. Mbak, aku bikin sendiri. Tante Wang yang mengajari aku ingin kamu dan Ino mencobanya. Mama tante sudah lama berjongkok di luar. Aku tidak berniat menyakitimu, aku cuma mau kamu dan kakakku bahagia. Kalian sebenarnya masih mengingat satu sama lain. Lain kali boleh datang. Mbak baik banget. Tante, Mas, Mbak mengizinkanku pergi. Terima kasih. Kamu harus membuktikan dirimu. Mbak berhati lembut, tapi tidak akan memberimu kesempatan kedua lagi. Aku tahu. Pak mau ganti kopinya, Pak? Nggak usah. Ma kenapa nutup gordennya? Cahayanya terlalu silau. Gu Niansheng, kamu sebenarnya mau ngapain? Karamel macchiato. Dulu kamu bilang,
Waktu lagi stres minum ini paling ampuh. Omongan Iseng 3 tahun lalu. Ternyata dia masih ingat. Tapi kenapa dulu kok nggak lebih baik ke aku? Aku nggak maksud apa-apa. Cuma mau lihat kamu. Yinwo tante beliin kamu kado. Wah. Ma lihat tante yang beli. Kamu nggak punya ayah. Ibumu nggak mau ayahmu. Anak liar, anak liar. Sakit. Aku ayahnya Ino. Siapa yang berani ganggu dia lagi? Aku akan bicara dengan orang tuamu. Ini Om. Gambarnya bagus banget. Orangnya mana? Saya mau ambil pesanan. Tolong tunjukkan pesanannya. Ah, semuanya. Ayo lihat, ada kecoa di lantai toko dessert ini. Toko busuk kayak gini berani buka juga. Aku mau foto dan posting, biar semua orang tahu. Setiap hari aku bersihkan sendiri studio ini. Kebersihan dapur belakang, ketatnya hampir seperti OCD. Mana mungkin ada kecoa, dan kecoa ini kering dan kaku. Jelas-jelas sudah mati. Mohon tunggu sebentar. Orang itu pengawalnya Lin Wei. Itu dia. Lin Wei. Utang asmaramu. Kenapa aku yang harus membayarnya? Aku akan mengurusnya. Tak akan kubiarkan dia mendekat lagi kamu dan Yinwo. Kak Seng, kok kepikiran nelpon aku? Lin Wei. Kalau ada lain kali, semua kerja sama antara perusahaanku dan keluarga Lin akan kuhentikan. Aku tidak main-main. Lin Wei tidak akan berhenti begitu saja. Sebelum ular berbisa itu muncul lagi. Aku harus melindungi mereka sepenuhnya. Bu, ada paket. Wah, Pterosaurus. Itu Pterosaurus. Gu Nianseng. Bu, itu dari Om itu? Kalau suka, simpan aja. T-Rex, Triceratops, Pterosaurus. Bu, besok masih ada dinosaurus? Hari ini kirim yang ini. Tulis catatannya. Gambar dinosaurus kesukaan Ino. Loh, ini Xianing, kan? Setelah keluar dari keluarga Gu, kau jadi begini. Ada perlu, Buzo. Berjualan di depan umum tidak pantas. Orang yang keluar dari keluarga Gu hanya membuat keluarga Gu malu. Kudengar dia juga membawa anak yang tak jelas asal-usulnya, beraninya memakai nama Gu. Yinwo itu anakku. Kalau ada yang membuatku mendengar gosip di luar, jangan salahkan aku kalau aku tak memedulikan hubungan keluarga. Niansheng, demi perempuan ini... Apa ucapanku kurang jelas? Demam tinggi. Kenapa tidak ada taksi?
Naik. Papa, Ning, jangan pergi. Mama. Om datang hari ini? Selamat sore. Om, ayo cepat, Mama lagi masak makanan enak. Aku bantu. Nggak usah. Om duduk sini. Sini. Kamu tersenyum. Nggak usah. Kikuk cuci tangan. Lihat kakakku tersenyum. Kamu jongkok di sini ngapain? Nggak bisa langsung masuk. SST, jangan ganggu mereka. Palsu. Semuanya palsu. Aku di sini. Liming 3 hal. Pertama, suruh bagian hukum menuntut semua akun yang menyebar hoaks. Dalam 24 jam, aku mau lihat surat pengacara. Kedua, cari sumber postingan ini. Temukan orang di baliknya. Ketiga, cari perusahaan pembersih terbaik. Kembalikan studio seperti semula. Pak Gu, sudah ada yang menyelidikinya. Catatan transfer menunjukkan uangnya dari Lin Wei, keluar dari rekening pribadinya. Rapikan buktinya dan kirim padanya. Bilang ke dia. Kalau terulang lagi, semua proyek keluarga Lin di Beicheng, grup Gu akan menarik semua investasinya. Kamu tidak perlu melakukan ini. Seperti apa? Semena-mena. Akun-akun buzzer itu sudah hapus postingannya. Semua postingannya hilang. Kamu yang melakukannya, kan? Mereka menyebar hoaks. Aku suruh mereka diam. Ada masalah? Urusanku. Aku bisa selesaikan sendiri. Aku nggak butuh. Kamu pakai cara Gu. Terus, kamu butuh apa? Aku butuh kamu bertanya padaku. Bukan langsung memutuskan untukku. Maaf. Aku sudah terbiasa. Menyelesaikan masalah dengan cara Gu. Lupa bertanya apa yang kamu butuhkan. Kamu sedang minta maaf. Iya. Baru kubuat. Coba. Bu, ulang tahunku sudah dekat. Kamu mau apa? Aku mau kue yang super besar dan balon dan... Om bisa datang enggak? Kamu nggak bisa. Aku bisa belajar. Ulang tahun Yinwo. Kamu bisa datang. Beneran? Cuma bantu, jangan mikir macam-macam. Aku harap Om bisa jadi ayahku. Om juga mau.
Katanya ulang tahun Yinwo. Aku sengaja datang untuk melihat, Kak Sheng juga ada di sini, kan? Kak Sheng, dia mendorongku. Aku cuma mau lihat anak itu. Masa dia begitu? Ibu tidak mendorongnya. Rekamannya ada di sini. Kamu mau lihat sekarang? Enggak usah. Mungkin aku salah paham. Lantainya licin. Aku sendiri tidak berdiri dengan stabil. Lin Wei, kamu keterlaluan. Sepertinya peringatan yang lalu. Kamu tidak mempedulikannya. Gu Niansheng, kamu akan menyesal. Kamu nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Kalau dia datang lagi, langsung tutup pintunya. Nggak akan ada lain kali. Niansheng moralnya buruk. Masih berurusan dengan mantan istrinya, merusak citra perusahaan. Saya mengusulkan memberhentikannya dari jabatan Direktur Utama. Selesai. Tante 3 tahun lalu kamu menggelapkan dana perusahaan. 30 juta untuk membeli rumah pantai betah tinggal di sana. Om tahun lalu, kamu menjual daftar pelanggan inti perusahaan Gu kepada pesaing. Berapa uang yang kau terima? Mulai hari ini, pihak keluarga kedua dan ketiga saham di perusahaan dibekukan. Semua jabatan dicopot. Kamu berani? Kakekmu tidak akan setuju. Soal kakek aku yang akan menyampaikannya. Mengingat kita masih bersaudara, aku tidak akan memasukkan kalian ke penjara. Tapi jangan sampai lagi aku melihat kalian di kota utara. Dia benar-benar serius kali ini. Sampai kepentingan keluarga pun dia abaikan. Aku takut dia cuma merasa bersalah. Bersalah? Ning, orang macam Gu Niansheng, rasa bersalahnya nggak berharga. Kalau dia beneran merasa bersalah, harusnya dia cari kamu 3 tahun lalu. Selarut ini, ada apa? Hari ini aku menyingkirkan faksi kedua dan ketiga keluarga Gu. Kenapa? Karena mereka menyakiti kamu dan Yinwo. Dulu aku pikir, kerukunan keluarga adalah yang terpenting. Sekarang aku tahu, kalianlah keluargaku. Gu Niansheng, kamu. Anak-anak lain semuanya pergi bersama ayah dan ibu. Bibi sedang sibuk akhir-akhir ini. Ibu temani kamu pergi, ya? Tapi... Ayah! Aku terlambat. Untuk anak laki-laki pemberani. Ayah, cepat! Mereka mau menyalip kita! Penghargaan kekompakan terbaik. Ini ayahku, kita dapat juara pertama. Yino. Ayah. Ayah datang. Jangan takut. Itu Lin Wei. Dia memberi kami uang, menyuruh kami menculik anak. Lin Wei. Dia sudah melewati batas saya.
Ibu di sini. Tidak takut, ibu di sini. Ayah. Ayah. Dia berteriak, ayah. Ayah. Sejak tahu Yinuo ada, aku belajar setiap hari. Malam ini, kamu menginap saja. Sofa di ruang tamu. Yinuo, dia membutuhkanmu. Hari ini kita mengadakan konferensi pers. Hanya satu hal. Laporan tes DNA. Yinuo adalah anak kandungku. Xianing adalah milikku, Gu Niansheng. Satu-satunya istriku. Yinuo adalah satu-satunya anakku. Para penyebar rumor. Sampai jumpa di pengadilan. Kapan kamu melakukannya? Setelah kasus penculikan, aku perlu memastikan dia adalah anakku, agar bisa melindunginya. Kamu. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Aku takut kamu tidak mau. Gu Niansheng. Kamu. Aku tidak mengharapkan maafmu. Tapi kumohon, izinkan aku terus melindungi kalian. Ya, ibu jangan bertengkar. Xianing, matilah kau. Kamu bodoh atau enggak? Sudah kubilang. Aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Yino. Kamu nggak apa-apa? Dia nggak apa-apa. Kamu membuatku takut. Coba minum supnya. Aku memasaknya 3 jam. Tanganku sakit. Aku nggak bisa megang sendok. Jangan keterlaluan. Ning. Beri aku satu kesempatan lagi. Boleh kan? Kakakku pegang tangannya. Kamu jongkok di sini ngapain? Ayo masuk. Jangan ganggu mereka. Kalau kakakmu bikin dia nangis lagi, aku balik dan bacok dia. Aku bawain pisaunya. Nian Sheng, Xiaowei itu sempat linglung. Saya mewakili dia meminta maaf padamu. Ini adalah keluarga Lin di Kota Utara. Surat pengalihan saham untuk 3 proyek. Terimalah. Soal ini. Bapak Lin, putri Bapak hampir menghancurkan wajah Xianing. Kerjasama bisa dibicarakan, tapi soal Lin Wei tidak bisa ditawar. Nian Sheng. Dia satu-satunya putri saya. Dia hampir menghancurkan orang yang paling saya sayangi sepanjang hidup saya.
Semua proyek keluarga Lin di kota utara perusahaan Gu akan menarik semua investasinya. Jangan ubah satu kata pun. Perkara keluarga Lin saya sudah dengar. Kamu pikir aku terlalu kejam? Dia pantas mendapatkannya. Tapi kamu juga jangan terlalu kejam. Bapak Lin, bagaimanapun, dia itu orang yang lebih tua. Xianing, kamu. Anak-anak lain semuanya ditemani ayah dan ibu. Ibu temani kamu ke sana ya. Ayah. Aku datang terlambat. Ayah, di sini harus dilipat. Penghargaan kreativitas terbaik. Ini ayahku rumah yang kami buat. Ternyata, aku sebahagia ini. Pak Gu, rahasia inti yang bocor dari keluarga kedua dan ketiga menyebabkan kita kehilangan 3 klien besar, saham turun 15%. Saya tahu. Media sudah memberitakan bahwa Gu Corp korup manajemen tidak kompeten. Beri saya 3 hari. Kamu kenapa? Keluarga kedua dan ketiga membocorkan rahasia inti. Saham turun 15%. Ini yang saya kumpulkan. Catatan penggelapan dana Zhou Meihua dan juga dari keluarga ketiga catatan transaksi dengan pesaing. Saya mengambil minor keuangan saat kuliah. Ini. Semoga bisa membantu kamu. Kamu. Kenapa mau bantu saya? Ino butuh ayah. Xinyan Sheng pantas saja, saya menjual daftar klien ke Shengda menerima 5 juta, apa yang bisa dia lakukan padaku? Bibi, Anda benar. Dia memang tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Anda. Kamu merekamnya? Kamu ngapain? Bukan lamaran, tapi permintaan maaf. Kamu? Aku nggak minta kamu langsung mau. Tapi tolong biarkan aku terus mengejarmu. Sampai kamu mau. Bangunlah. Yino masih menunggumu. Temani dia main balok. Kamu nggak nolak? Aku nggak bilang mau. Cuma bilang. Yino lagi nunggu. Masa percobaan. 3 bulan. Pertama. Kamu boleh ikut dalam hidupku, dan Ino, tapi tidak boleh terbuka mengaku sebagai suamiku kedua. Tidak boleh mencampuri pekerjaanku. Ketiga, tidak boleh lagi memutuskan sendiri untukku. Masih ada lagi? Untuk sementara.
Hanya itu. Aku setuju semuanya. Tali sepatu ayah jadi simpul mati. Canggung. Ibu paling hebat, ayah harus belajar. Aku pulang ke Nancheng untuk mengurus urusan keluarga. Kamu? Kalau kamu bikin dia nangis lagi, aku akan balik dan menghajarmu. Aku berjanji sungguh-sungguh. Dasar kau, akhirnya kamu sadar. Kenapa kamu diam saja? Dulu, aku selalu berpikir, harus memberi yang terbaik untukmu, yang paling banyak. Sekarang aku tahu. Aku ada saat kamu butuh itu sudah cukup. Terima kasih. Penyakit tangan, kaki, dan mulut harus diisolasi. Keluarga tidak boleh masuk ruang perawatan, hanya bisa melihat dari balik kaca. Dia baru berusia 3 tahun. Bagaimana mungkin dia sendirian? Kamu istirahat. Aku yang masuk. Aku minta 1 set pakaian pelindung. Sekarang. Ayah, aku sakit. Ayah di sini. Jangan takut. Ternyata, ada yang berbagi. Seperti ini rasanya. Ayah, jangan pergi. Aku sudah menyewa kamar sebelah. Kamu. Biarkan aku tinggal di sebelah. Itu hanya untuk memudahkan merawat Yinwo. Jangan berpikir macam-macam. Selamat malam. Selamat malam. Kamu sedang apa? Membuat sarapan. Ayah, ini bisa dimakan? Minggir. Aku akan mengajarimu. Nyonya Gu. Masih panggil aku Nyonya Gu? Dulu waktu kamu panggil aku Bu, tidak sekaku ini. Bu. Aku tidak memaksamu, tapi memberimu jalan keluar. Kalau Nian Sheng menyakitimu lagi, semua ini untukmu dan Yinwo. Bu ini. Aku mau sampaikan 3 hal. Setelah aku selesai, kamu mau pergi atau tidak? Putuskan sendiri. Pertama, saat Nian Sheng berusia 12 tahun, ayahnya meninggal, dia sendirian menanggung keluarga. Malam hari dia menangis di balik selimut. Siang harinya dia tetap pergi ke kantor. Aku tanya dia capek enggak? Dia bilang, Bu, aku enggak boleh jatuh. Kedua, selama 3 tahun ini, setiap malam dia duduk di ruang tamu, menatap foto pernikahan kalian, duduk sampai larut malam. Aku tanya dia kenapa enggak cari kamu.
Dia bilang dia nggak pantas. Ketiga, 3 bulan ini dia bangun pagi setiap hari, belajar membuat sarapan, malamnya belajar mengganti popok. Aku tanya dia kenapa, dia bilang, aku mau belajar cara mencintainya. Aku nggak maksa kamu, cuma bilang dia udah berubah. Kalau kamu nggak percaya, ini jaminanmu. Kalau kamu percaya, beri dia 1 kesempatan, dan beri dirimu 1 juga. Tidak ada jaminan soal itu. Tapi aku mau mencobanya. Ning Ning. Ibumu sudah datang. Kamu tahu? Aku tahu dia akan datang. Tapi aku tidak membiarkannya memaksamu. Aku tidak membiarkannya. Dia benar. Tidak ada jaminan soal itu. Tapi aku mau mencobanya. Bukan untuk saham. Tapi untuk Ino. Juga untuk diriku sendiri. Aku bersumpah aku tidak akan mengecewakanmu lagi. Kamu lagi lihat apa? Gak apa-apa. Aku bilang sekali lagi, boleh pacaran, tapi harus rahasia. Oke. Akhirnya, Akhirnya kamu sadar juga, dasar kau. Aku dari dulu bilang dia suka sama kamu, tapi kamu nggak percaya. Sekarang kan jadi, Yino sudah punya ayah, kamu juga. Lulu, aku nggak apa-apa. Aku beneran nggak apa-apa. Gunian Sheng, demi kamu mau memenjarakanku, sekarang biar dia merasakan pahitnya kehilangan. Jaga dia. Tunggu Gunian Sheng datang. Kamu datang sendirian, berani juga kamu. Lepaskan dia, aku di tanganmu. Gunian Sheng, dasar bodoh. Siapa suruh kamu datang sendirian? Ning Ning, gak apa-apa, aku di sini. Ning Ning. Jangan pergi. Aku tidak pergi. Aku tidak akan pernah pergi. Apa yang barusan kamu katakan? Sudah kurekam. Tidak boleh menarik kembali. Kamu berani mengancamku? Ayah, cepat sembuh. Aku mau kamu mengajakku ke taman bermain. Baik, ayah janji. Awas kalau kamu berani pergi sendirian ke tempat seperti itu lagi. Aku mau naik komedi putar.
Papa, Mama, kita akan selalu bersama selamanya ya. Baiklah. Ning Ning. Terima kasih. Ning Ning. Hal paling beruntung dalam hidupku adalah kamu bersedia memberiku kesempatan kedua. Aku juga. Dulu aku pikir pergi adalah pilihan terbaik. Belakangan aku baru sadar. Yang terbaik bukanlah melarikan diri, adalah ada seseorang yang mau berubah untukmu, mau menunggumu di tempat sampai kamu kembali. Terima kasih tidak menyerah padaku. Dan terima kasih juga telah membuatku percaya cinta bisa terulang kembali. Xianing. Cincin ini sudah kusimpan selama 3 tahun. Seperti hatiku untukmu. Dulu aku tidak mengerti cinta. Sekarang aku ingin belajar dengan sisa hidupku. Bu, cepat bilang iya, ayah mau menangis nih. Kalau kali ini kamu mengecewakan aku lagi. Tidak akan ada lagi. Aku akan membawa Yinuo dan ibu angkat pergi jauh-jauh. Tidak mungkin. Mana mungkin dia menikahinya? Mana mungkin dia? Gu Niansheng, kamu akan menyesal. Aku akan membuatmu menyesal. Wei, jangan salahkan ayah. Keluarga Lin tidak bisa terus terbebani olehmu. Jangan emosi, tekanan darahmu naik. Ayo lihat ke kamera. Aku mau berdiri di tengah. Si kecil ini nanti pasti jadi orang yang setia. Sepertiku. Ayah, buku merah ini apa? Itu punya ayah dan ibu. Janji. Ning, itu salah. Sekarang panggilnya kakak ipar. Kamu cantik banget hari ini. Dasar kau, akhirnya kamu menikah. Kalau dia bikin kamu nangis lagi, aku pulang dan bacok dia. Enak. Pernikahan pertama, aku pikir memberi materi adalah cinta. Pernikahan kedua, aku tahu. Memberimu hatiku barulah cinta. Bodoh. Ayah, permen kapas hijau. Terima kasih karena memberiku kesempatan kedua. Terima kasih juga karena tidak menyerah padaku. Ayah dan ibu aku mengantuk. Ning Ning. Aku cinta kamu. Tembus. Kedua dindingnya dibongkar. Kamu sudah membelinya. Iya,
Aku sudah bilang aku yang mengelolanya sendiri. Nggak pakai nama Gu. Aku tahu. Nggak pakai nama Gu. Studio kamu. Kamu yang atur. Terima kasih. Mak, di sini luas banget. Masih kurang apa? Nggak kurang lagi. Coba. Aku juga mau. Dua garis. Aku bakal jadi ayah. Bukan. Aku bakal jadi ayah lagi. Pelan-pelan. Aku udah cek. Kamu nggak boleh masuk dapur selama 3 bulan pertama kehamilan. Asapnya terlalu banyak. Nggak boleh angkat barang berat. Nggak boleh begadang. Gu Nianseng. Kalau kamu terus begini, aku pindah keluar. Aku cuma takut. Kamu ngapain? Kamu nggak mau aku jagain. Aku tidur di sini saja. Ayo masuk. Kapan Papa dan Mama keluar? Ibu dan bayi perempuannya selamat. Perempuan. Nggak mau lagi, nggak akan melahirkan lagi. Aku nggak tega. Kalau gitu, kamu yang disteril. Baik. Namanya Gu Yixia. Aku mau memasukkan nama Papa dan Mama semuanya ke dalam namanya. Sayang. Hal paling beruntung dalam hidupku adalah kamu mau memberiku kesempatan kedua. Aku juga. Bu, aku menangkap kupu-kupu. Terbang pergi. Papa tinggi. Putri kecil, ayah menunggumu ya. Bagaimana kamu tahu itu perempuan? Intuisi. Mama adik perempuan pasti sama nakalnya denganku. Kakak nggak tahu malu. Dulu, aku mengira pergi adalah pilihan terbaik. Belakangan aku sadar, yang terbaik bukanlah melarikan diri. Tapi ada orang yang rela berubah demi dirimu, yang mau tetap di tempat menunggumu kembali Gu Niansheng. Terima kasih karena tidak menyerah padaku, dan terima kasih juga, karena membuatku percaya cinta bisa dimulai lagi.